Halo, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses memilih di antara beberapa alternatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengambilan keputusan dalam proses perencanaannya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu keputusan terprogram, di mana keputusan tersebut terjadi secara berulang-ulang dan rutin. Selanjutnya ada keputusan setengah terprogram, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, namun sebagian juga tidak terstruktur. Yang selanjutnya itu keputusan tidak terprogram, di mana keputusan yang terjadi itu tidak berulang dan tidak selalu terjadi atau secara mendadak. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan. Yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian identifikasi kriteria, selanjutnya alokasi bobot untuk setiap kriteria, lanjut lagi penyusunan alternatif, setelah itu analisis alternatif, kemudian kita pemilihan sebuah alternatif, dan selanjutnya implementasi alternatif, dan terakhir kita mengevaluasi efektivitas dari alternatif yang telah kita pilih. Selanjutnya kami akan menampilkan sedikit adegan mengenai pengambilan keputusan yang baik dan tidak baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Resta Destiana, NIM S141900025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Lestari, NIM S141900041. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanwar Bayu Saputra, NIM S141900043. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Maria, NIM S141900074. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan pada mata kuliah pengantar manajemen. Kami akan memberikan video simulasi bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik dan yang tidak baik di dalam organisasi sekolah. Selamat menyaksikan. Jadi gini guys, sekarang kita bakal bahas tentang MOS gitu ya buat tahun ini. Sebenarnya sih gua tuh pengennya MOS itu dilaksanain secara offline gitu ya. Kenapa? Soalnya biar esensi dari acara MOS itu sendiri dapat tuh ke anggota baru. Nah, menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi sih sorry nih, gue kurang setuju sama rencana MOS offline. Karena kan kita kan sekarang lagi pandemi dan juga kalau di masa pandemi gini diusahain semua kegiatan itu online karena kita kan nggak pernah tahu apa aja risiko yang bakal kita hadapin di lapangan nanti kalau di masa pandemi. Dan juga banyak protokol kesehatan yang harus dijaga kan nantinya. Benar, gue setuju sih sama Bayu Kak, karena kan ngurus perizinan untuk acara semacam MOS ini juga bakalan susah, karena kita ngelibatin banyak pihak gitu. Ya enggak gitu juga. Sebenarnya gini nih, masalahnya kan udah tertera di aturan tuh, di adat kita. Kalau misalkan ada acara seperti ini, kita itu harus dilaksanain secara offline gitu atau tatap muka langsung gitu. Dan kalau misalkan nggak dilaksanain secara offline, kayaknya esensinya juga nggak bakal dapat buat anggota baru. Bentar deh, kalau ngomongin soal esensi nih ya, sebenarnya itu balik ke persiapan panitia nggak sih? Jadi sesuai nggak sama esensi dan nilai-nilai yang mau kita dapat gitu. Menurut gue pribadi sih, mau diadain offline atau online, itu sama aja, tergantung kitanya sebagai panitia nyiapinnya sejauh mana dan sebaik apa. Nah, iya bener juga tuh. Gue juga mau nambahin nih, kalau misalkan offline itu dari segi biaya itu juga bakal membengkak. Dan kalau kita ngajuin dana ke sekolah juga kecil kemungkinan untuk di ACC gitu. Misalkan aja biaya transportasi, itu aja udah pasti membengkak karena ada protokol kesehatan dan segala macam. Lah, kalau masalah uang kan gampang, ada uang kas, atau misal kita bisa patungan tuh buat dana awal panitia kan gampang. Kalau mau patungan, emang apa gitu Kak? Kan
kita tuh butuh banyak biaya kalau offline. Misalnya kayak transportasi, kemudian juga konsumsi, dan lain-lain gitu, Kak. Bener banget. Di masa pandemi kayak gini juga lagi susah susah ekonomi nggak sih? Nih gue pribadi ya, gue guys dompet lagi kosong loh. Dan emang sekolah bakal ngizinin nggak kalau kita mau offline? Pokoknya MOS tahun ini harus offline, gak mau tahu. Loh, kok jadinya gini? Ini pengambilan keputusan yang salah. Ulang. Jadi gini guys, sekarang kita bakal bahas tentang MOS gitu ya buat tahun ini. Sebenarnya sih gua tuh pengennya MOS itu dilaksanain secara offline gitu ya. Kenapa? Soalnya biar esensi dari acara MOS itu sendiri dapat tuh ke anggota baru. Nah, menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi sih sorry nih, gue kurang setuju sama rencana MOS offline. Karena kan kita kan sekarang lagi pandemi dan juga kalau di masa pandemi gini diusahain semua kegiatan itu online karena kita kan nggak pernah tahu apa aja risiko yang bakal kita hadapin di lapangan nanti kalau di masa pandemi. Dan juga banyak protokol kesehatan yang harus dijaga kan nantinya. Benar, gue setuju sih sama Bayu, Kak. Karena kan ngurus perizinan untuk acara semacam MOS ini juga bakalan susah. Karena kita ngelibatin banyak pihak gitu. Ya enggak gitu juga. Sebenarnya gini nih, masalahnya kan udah tertera di aturan tuh, di adat kita. Kalau misalkan ada acara seperti ini, kita itu harus dilaksanain secara offline gitu atau tatap muka langsung gitu. Dan kalau misalkan nggak dilaksanain secara offline, kayaknya esensinya juga nggak bakal dapat buat anggota baru. Bentar deh, kalau ngomongin soal esensi nih ya, sebenarnya itu balik ke persiapan panitia nggak sih? Jadi sesuai nggak sama esensi dan nilai-nilai yang mau kita dapat gitu. Menurut gue pribadi sih, mau diadain offline atau online, itu sama aja, tergantung kitanya sebagai panitia nyiapnya sejauh mana dan sebaik apa. Nah, iya bener juga tuh. Gue juga mau nambahin nih, kalau misalkan offline itu dari segi biaya itu juga bakal membengkak. Dan kalau kita ngajuin dana ke sekolah juga kecil kemungkinan untuk di ACC gitu. Misalkan aja biaya transportasi, itu aja udah pasti membengkak karena ada protokol kesehatan dan segala macam. Kalau dipikir-pikir benar juga sih ya. Kalau misalkan kita ngelaksanain secara offline, banyak banget tuh yang dipertimbangin dari mulai transportasi, akomodasi, lagi konsumsi gitu ya. Itu kan ribet banget ya. Terus di masa pandemi kayak gini kan emang sekolah bakal ngizinin gitu ya. Tapi kalau misalkan online mungkin bisa juga ya. Karena kan nggak makan biaya banyak. Terus apa lagi ya? Pokoknya simple deh gitu. Mungkin bisa tuh mos diadain secara online aja deh. Kalau menurut kalian gimana? Setuju, Kak. Itu sih. Setuju sih. Wah, oke. Ya udah, untuk MOS tahun ini kita laksanakan secara online. Berarti kita harus ngasih effort lebih besar juga, guys, karena acara ini tuh nggak sederhana gitu. Kita harus nyiapin secara matang. Ayo semangat, guys. Ya, semangat semua. Sangat. Sekian video dari kelompok kami mengenai simulasi pengambilan keputusan di mata kuliah pengantar manajemen. Semoga menambah ilmu untuk teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.